Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidah. Saya akan mempresentasikan dari makalah yang telah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, materinya kali ini adalah manfaat tata kelola TI dalam penyelarasan strategi bisnis dan TI. Nah, selanjutnya ada nama kelompok, yaitu saya dari kelompok dengan anggota 4 orang, yaitu Muhammad Mulfi Variansa, saya sendiri Rasidah, kemudian Rizky Maulidia Lestari, dan Rezi Aditya. Nah, saya mulai dari abstrak, yaitu IT menjadi pusat investasi dan biaya yang besar yang nilai manfaatnya menjadi sangat penting untuk diukur dan dikomunikasikan untuk sekarang bagi perusahaan atau organisasi. Tentu saja kita bisa mengetahui hal ini dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan maraknya saingan antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam menggunakan dan memaksimalkan fungsi dari teknologi informasi yang sekarang sudah mulai berkembang dalam perkembangan bisnis yang mereka jalankan. Nah, dasar teorinya, ada banyak sekali pendapat dan definisi dari tata kelola TI. Namun, ada beberapa pendapat para ahli yang kami ambil dalam makalah kami, yaitu Peterson dan IT Governance Institute atau ITGI, kemudian Sambamurthy and Zedmund dan Peterson pada tahun 2003. Nah, jadi memang ada banyak sekali definisi-definisi tata kelola teknologi informasi ini, karena ini sudah menjadi isu yang hangat dalam dunia perbisnisan atau dunia perusahaan gitu. Jadi sudah banyak para ahli yang sudah mengkaji tentang tata kelola TI ini. Tata kelola TI sendiri secara sederhana dapat kita artikan adalah cabang dari tata kelola sebuah perusahaan, di mana yang berfokus pada sistem teknologi informasi, manajemen penggunaan atau manajemen kinerjanya, serta resiko dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya implementasi dari tata kelola TI di dalam sebuah perusahaan? Nah, tata kelola TI dapat diatur menggunakan berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional. Struktur tersebut mencakup perangkat dan mekanisme struktural atau formal untuk menghubungkan dan memungkinkan kontak horizontal atau penghubung antara bisnis dan fungsi manajemen TI dalam pengambilan keputusan. Praktik tata kelola TI ini dapat dilakukan pada tingkat strategis dan eksekutif atau bisnis senior dan manajemen TI. Praktik-praktik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur, proses, dan juga mekanisme relasional. Nah, jadi secara sederhana untuk mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi pada sebuah organisasi, maka organisasi ini perlu untuk melakukan ketiga praktek ini di dalam perusahaannya, agar tata kelola teknologi informasi yang mereka bangun dan mereka rencanakan dapat terjadi dan terimplementasi dengan baik untuk kelangsungan dalam perusahaannya. Nah, sebenarnya tujuan dari dibuat atau dibangunnya tata kelola teknologi informasi sendiri adalah untuk mencapai keselarasan antara bisnis dan juga teknologi informasi yang digunakan, di mana tata kelola teknologi informasi terdiri dari kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi organisasi menopang dan memperluas strategi dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya hubungan antara tata kelola teknologi informasi dan juga penyelarasan bisnis dan teknologi informasi? Tata kelola teknologi informasi dapat diterapkan dan menggunakan campuran berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, apa sih 3 praktek itu? Akan saya jelaskan satu persatu, di mana penjelasan dari struktur tata kelola TI mencakup perangkat struktural atau formal dan mekanisme untuk menghubungkan dan memungkinkan horizontal atau penghubung kontak antara bisnis dan manajemen TI. Menurut Peterson pada tahun 2003, sedangkan pengertian dari proses tata kelola TI yaitu mengacu pada formalitas dan pelembagaan pengambilan keputusan strategis teknologi informasi atau prosedur
pemantauan teknologi informasi. Ini juga menurut Peterson pada tahun 2003, misalnya yaitu kartu skor berimbang TI. Nah, sedangkan mekanisme relasional adalah tentang partisipasi aktif dan hubungan kolaboratif antara eksekutif perusahaan, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Ini juga menurut Peterson pada tahun 2003, misalnya pelatihan. Secara sederhananya, mekanisme relasional ini adalah komunikasi dua arah antara pihak dari CIO atau stakeholder atas dari teknologi informasi dengan dewan direksi atau dengan pihak bisnis di dalam perusahaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dari tata kelola teknologi informasi adalah untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara bisnis dan juga teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah proses, struktur, dan mekanisme relasional yang digunakan di dalam tata kelola teknologi informasi ini bisa mencapai keselarasan tersebut? Sedangkan dalam setiap proses menggunakan struktur dan juga mekanisme yang berbeda antara proses satu dan proses lainnya, ataupun karena banyaknya tantangan di dalam penyelarasan yang kompleks antara bisnis dan juga teknologi informasi. Akan tetapi, solusi seperti membagi kekompleksitasan ini menjadi bagian-bagian yang kecil dan menyelesaikannya satu persatu secara berbeda juga tidak dapat menjadi sebuah penyelesaian yang efektif untuk digunakan oleh perusahaan. Maka dari 3 jurnal yang sudah diberikan, saya menarik kesimpulan bahwa perlu adanya campuran antara struktur, proses, dan juga mekanisme relasional di dalam penerapan tata kelola teknologi informasi ini. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan antara praktek satu dan juga praktek lainnya, seperti struktur yang tidak akan bisa berjalan tanpa adanya proses, dan juga proses tidak akan berlangsung jika tidak adanya komunikasi dua arah antara pihak bisnis dan juga pihak teknologi informasi. Selain itu, dari ketiga jurnal yang sudah diberikan, tidak ada satu jurnal pun yang merekomendasikan dan juga meneliti bahwa sebuah perusahaan dengan studi kasus yang sama menggunakan atau merekomendasikan penggunaan atau melakukan praktek-praktek tata kelola teknologi informasi ini dalam kurung yaitu struktur, proses, dan mekanisme relasional secara terpisah, karena memang perlu untuk sebuah model di mana mencampurkan ketiga praktik ini untuk mencapai keselarasan yang menjadi tujuan utama dari tata kelola teknologi informasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, kelompok kami menarik kesimpulan organisasi dapat mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi di organisasi. Hubungan antara tata kelola teknologi informasi dan penyelarasan bisnis teknologi informasi serta menggunakan struktur, proses, dan mekanisme relasional untuk mencapai penyelarasan bisnis teknologi informasi. Menganalisa implementasi seperti apa yang cocok untuk diterapkan oleh perusahaan. Kemudian, ketika sebuah organisasi ingin menerapkan praktek-praktek yang sudah terarah ini, perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa setidaknya tingkat kematangan yang diperoleh untuk mencapai bahwa hal itu berdampak positif pada penyelarasan bisnis dan juga teknologi informasi. Nah, jadi diperlukannya model-model yang sudah matang dan juga bertingkat tinggi untuk mencapai keselarasan teknologi informasi. Nah, dari ketiga jurnal yang saya baca, ada hal menarik, yaitu di mana saat tata kelola teknologi informasi tersebut sudah masuk dalam tahap matang atau modelnya sudah berhasil diimplementasikan di dalam perusahaan, maka mekanisme relasional sudah tidak begitu penting di dalam tata kelola teknologi informasi. Hal ini dikarenakan saat tata kelola teknologi informasi ini sudah bisa dilakukan dan diterapkan di dalam perusahaan dalam setiap proses di aktivitas sehari-hari perusahaan, maka tentu saja mereka sudah sadar akan pentingnya komunikasi dua arah antara perusahaan dan juga pihak IT di dalam perusahaan tersebut.
Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan pada video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.